如果回到那天，我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧。去哪儿？去哪无所谓，天涯海角。如果回到那天，我会倾尽全力守护你。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Merencanakan, pagi, angin sejuk bertiup lembut di Bukit King Yun, menyebabkan kabut gunung perlahan-lahan berubah, seperti kain tipis yang mengambang di hutan lebat. Persimpangan tiga arah di luar aula leluhur pendiri, Gosli, Mergos dan Penatua yang lebih bersih berdiri dalam segitiga, saling berhadapan dalam suasana yang lembut. Kerutan di wajah lelaki tua itu bergerak, berbicara perlahan dengan suara serak, keduanya bukan dari King Yun Hill, mengapa Anda datang diam-diam ke tempat suci King Yun ini, dan untuk alasan apa? Gosli terdiam, matanya menilai lelaki tua itu sejenak. Mergos berdiri 6 kaki darinya, dengan kedua keterampilan mereka tidak perlu takut pada siapapun kecuali di antara mereka, sangat jelas tidak mempercayai yang lain. Namun pada saat ini, mata Mergos, tersembunyi di balik kerudung hitam, telah menatap pria tua itu, matanya cerah dan menusuk, tampak seperti memiliki perasaan aneh lainnya. Orang tua itu sepertinya merasakan sesuatu, berbalik dengan gemetar dan memandang Tuan Gos, berkata, "Tuan ini, Anda telah menatap pikun ini, apakah Anda mungkin memiliki kata-kata untuk dikatakan?" Tuan Gos tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kamu hanyalah seorang lelaki tua yang menjaga balai leluhur pendiri King Yun Hill, mengapa kamu harus ikut campur? Pemuda ini di sini," dia menunjuk ke arah Gosli, berkata, "Dia sudah lama mendengar tentang King Gua Bukit Ilusi Yu Hill dan ingin masuk dan melihatnya. Akankah pria tua ini membiarkannya lewat?" Gosli berdiri di kejauhan, tiba-tiba dengan dingin mencibir, berkata, "Sebelum datang, Anda dan saya sudah setuju. Saya akan memasuki Gua Ilusori Moon untuk mengalihkan perhatian King Yun Sekte sementara Anda akan mengambil kesempatan untuk menyelinap ke pendopo ancestral King Yun Founders Hall, hancurkan semua tablet roh leluhur Sekte King Yun dan hina Sekte King Yun. Mengapa saat kita di sini, kamu masih belum masuk?" Gos tertegun, menatap hantu Li, wajah hantu Li serius, ekspresinya serius dan keras, bahkan jika dia menyangkal kata-katanya, itu juga akan sulit bagi orang lain untuk percaya. Gos menatapnya lama, seolah tersenyum masam, sedikit menggelengkan kepalanya. Orang tua itu memandangi Gosli dan memandangi Tuan Gos lagi, wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin, tatapan tajam di matanya perlahan berubah cerah, dengan acuh tak acuh berkata, sepertinya tidak peduli apa, keduanya memiliki niat buruk terhadap King Yun. Hanya tanah suci King Yun, pikun saya telah merawat selama bertahun-tahun, jika keduanya berniat merusak, harus menjadi yang pertama di tubuh saya. Dia mengatakannya dengan acuh tak acuh, menghadapi dua karakter misterius dan asing, perlahan-lahan menegakkan tubuhnya. Di hutan lebat setelah dini hari, suara tangisan burung yang jauh, tiba-tiba berhenti dan menghilang, hanya kabut gunung yang mengisi gunung yang masih melayang, masih ada di sekitar mereka. Puluhan tahun dalam hidup, seolah mengalir dengan tenang dalam keheningan ini, menjadi mata gagak di mata seseorang. Tiba-tiba Tuan Gos berkata, "Bagaimana tangan kiri Anda? Masih bagus." Gosli dan lelaki tua itu tertegun pada saat yang sama. Gosli secara alami tidak mengerti alasan kata-kata tiba-tiba Tuan Gos, tetapi lelaki tua itu jelas bergetar. Kedua matanya menatap Tuan Gos, tidak dapat bergerak. Di pagi hari, di tengah kabut, lelaki tua itu menatap untuk waktu yang lama, tiba-tiba menghela nafas panjang, ekspresi terkejut perlahan menghilang, tanpa tergesa-gesa berkata, "Ini kamu." Tuan Gos tersenyum dan berkata, "Ini aku." Dia berhenti, matanya menatap wajah lelaki tua itu, bahkan suaranya membawa emosi, berkata, "Beberapa tahun terakhir ini, mengapa kamu begitu menua? Lihat kamu seperti ini, yang masih akan mengenali kamu sebagai Sekte King Yun yang dulu terkenal Wan Jianyi." Petik 2. Pria tua itu mendengar kata-kata Wan Jianyi, tubuhnya tiba-tiba bergetar, seolah-olah ketiga kata itu seperti pisau tajam, satu demi satu menusuk ke dalam hatinya, bahkan wajahnya yang sudah tua, mengungkapkan kegelisahan yang jarang terlihat. "Wan Jianyi, hehe, Wan Jianyi."
Dia menggumamkan nama itu, ekspresi rumit dan sedih muncul di wajahnya. Gosli mengerutkan kening, Wan Jianyi nama ini, dia telah mendengarnya sebelumnya ketika dia masih murid Sekte King Yun, hanya saja dia tidak pernah berharap legendaris ini dianggap mati selama bertahun-tahun sosok masih akan hidup, dan bahwa yang menyebabkan perselisihan internal di antara King Yun berbagai pemimpin cabang dan Tao Chang Song yang karena orang itu mengkhianati King Yun, akan benar-benar berubah menjadi orang tua yang begitu rendah hati. Angin dingin berhembus melewati, menyapu pakaian ketiga orang itu, di gunung surrealis yang berkabut ini, masa lalu tampaknya bergema di sekitar sini juga. Sampai, Wan Jianyi, yang dulu memandang dunia dengan arogansi, kini seorang lelaki tua yang keriput, perlahan-lahan mendongak. Suara ringan, dikeluarkan dari tangannya. Gosli dan Mergos keduanya memandang pada saat yang sama, melihat bubuk abu-abu muda mengalir turun, sapu tua di tangan Wan Jianyi, dalam suasana hati yang gelisah, dihancurkan menjadi bubuk, tersebar ke tanah. Angin sepoi-sepoi bertiup, meniup bubuk di tanah sedikit demi sedikit. Wan Jianyi menatap residu di tangannya tetapi sekarang menghilang tanpa jejak. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Tuan Gos, kata demi kata berkata, jika bukan karena kamu waktu itu, aku akan menjadi tidak valid, aku berhutang budi padamu dan aku selalu mengingatnya. Hantu Gos dengan ringan berkata, Anda dan saya merasa seperti teman lama pada pertemuan pertama, di hutan barat laut dan biksu Puzi itu. Gosli yang telah berdiri diam di sampingnya tiba-tiba bergetar, matanya bersinar cerah. Tuan Gos dan Wan Jianyi tidak melihat perubahan ekspresi Gosli, melanjutkan, meskipun kami bertiga berasal dari sekte yang berbeda tetapi setidaknya kami telah berkenalan satu kali. Sekarang Puzi telah meninggal selama bertahun-tahun dan tidak ada berita tentang Anda untuk waktu yang lama, tiba-tiba kita masih bisa bertemu hari ini, perjalanan saya ke King Yun dianggap tidak sia-sia. Kata-katanya tentang perasaan, menyampaikan emosinya. Ekspresi tegang pada Wan Jianyi, secara bertahap santai, menghela nafas dan berkata, ya, saya tidak pernah berpikir itu, saya masih bisa bertemu teman-teman lama. Berhenti di sana, di tengah kata-katanya, suaranya tiba-tiba berubah mendesak, terputus dengan teriakan, itu adalah Gosli yang diam-diam berbalik, tidak mau mendengarkan mereka berdua berbicara tentang masa lalu, berjalan sendiri ke Gua Illusory Moon. Wan Jianyi mencibir, dia hanya mengangkat tangan, telapak tangannya yang layu tiba-tiba tampak menjadi lebih besar dan lebih panjang seperti 1000 kali, meraih dari belakang seperti cakar raksasa. Gosli menghentikan langkah kakinya, bahkan tidak berbalik, tempat di mana pergelangan tangannya gemetar, kilatan di atas kepalanya, gambar melingkar di udara, langsung melonjak dengan cahaya, itu adalah gambar Taiji, hijau tua cahaya berkilauan. Cakar raksasa Wan Jianyi terangkat oleh cahaya, segera dibelokkan kembali tetapi hanya dalam waktu singkat ini, tubuh layu Wan Jianyi sudah sebelum Gosli, ekspresi kaget sekali lagi muncul di wajahnya, berkata, Taiji Xuan Qingwei. Kamu siapa sebenarnya? Suara Mergos terdengar dari belakang, berkata, dia adalah tokoh penting di sekte Raja Hantu Sekte Jahat saat ini. Gosli mengerutkan kening tetapi masih tidak berbicara. Wan Jianyi menaksirnya, dengan beberapa lirikan, mengangguk dan berkata, jadi kamu adalah Zhang Xiaofan yang diusir dari sekte King Yun 10 tahun yang lalu dan bergabung dengan Evil Sect. Wajah Gosli seperti embun beku, dengan dingin berkata, bergerak. Wan Jianyi tidak memiliki niat sedikit pun untuk memberi jalan tetapi setelah menilai Gosli, tiba-tiba menghela nafas dan berkata, Tian Junior Brother sebenarnya bisa menumbuhkan murid seperti kamu, itu benar-benar hebat. Ekspresi Gosli berubah tetapi segera mendengus, wajahnya menunjukkan beberapa kesombongan, seolah-olah menganggap ini merayakan Wan Jianyi karena tidak ada apa-apa, melangkah dan berjalan. Wan Jianyi meluruskan tubuhnya, menggenggam tangannya di belakang, tidak menunjukkan tanda untuk menghindar. Menonton ketika keduanya mendekati lebih dekat, Wan Jianyi tiba-tiba mengerutkan kening, tubuhnya naik tajam dari tanah, hampir pada saat yang sama, tanah di bawahnya mengerang, langsung retak, berkedip dengan cahaya hijau gelap dingin dari Sol Devouring, menembak dengan tajam keluar. Wan Jianyi di udara, tubuhnya berayun, tiba-tiba dengan teriakan nyaring, mengguncang sekeliling, dia benar-benar dengan tangan kosong meraih ke arah Devouring jiwa yang sedang mengejar. Orb sinister di ujung Sol Devouring segera bersinar merah terang, garis-garis untaian merah gelap semua menyala, bercampur dalam cahaya hitam, bahkan tanpa ragu-ragu, dibebankan langsung ke depan. Gas hitam melonjak dan berguling, lampu merah menyala gelap,
dalam sekejap semua di sekitar mereka menjadi gelap tetapi Wan Jianyi tiba-tiba menerjang ke bawah, seolah-olah atmosfer yang keras dan ganas itu tidak berpengaruh padanya. Wajah Gosli berubah, tingkat kultivasi dan keterampilan ini, bisa dikatakan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Terlihat seperti Wan Jianyi hendak mengambil benda yang tidak menyenangkan ini di tangannya, tetapi dalam saat yang singkat ini, tiba-tiba dalam cahaya merah hitam, pada Sinister Orb, sebuah pola aneh muncul keluar jauh dari dalam, dari kecil ke besar, dari gelap ke besar cerah, dalam sekejap berdiri dari udara hitam dan lampu aneh, cahaya keemasan cemerlang, itu adalah mantra Buddha, Wan, semburan kekuatan kuat dan murni, di dalamnya keanehan tertentu, memukul balik ke telapak tangan Wan Jianyi. Wan Jianyi dan Gosli bergerak mundur pada saat yang sama, senjata ajaib Soul Devouring di udara juga terbang kembali ke tangan Gosli. Wan Jianyi berhenti di udara, wajahnya sedikit pucat, menatap Gosli, berbicara kata demi kata, kebijaksanaan Brahman yang hebat. Gosli tanpa ekspresi tetapi dia terpana diam-diam, tingkat kultivasi orang ini di depannya, benar-benar tak terduga, 10 tahun ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang mampu melawan kekuatan jahat yang melahap jiwa dengan telanjang, seorang diri. Sementara dia diam-diam terkejut, dia tidak tahu kejutan yang dimiliki Wan Jianyi. Wan Jianyi pada saat itu sudah merupakan bakat langka yang luar biasa, keterampilannya jauh melampaui murid-murid sesama sekte, selain pendeta Daoxuan yang sebanding dengan dia memandang yang lain dengan jijik. Kemudian meskipun ia bertemu dengan kemalangan satu demi satu, nasibnya bergelombang dan kasar, tetapi hari ini menghadapi junior ini, udara arogansi bawaan dalam dirinya masih seperti sebelumnya. Hanya setelah bertukar langkah dengan Gosli, dia benar-benar terkejut. Kekuatan jahat Sinister Orb itu aneh dan ganas, meskipun dia terlihat tidak terluka tetapi itu sudah mempengaruhi agitasi darah tubuhnya. Dan ketika Gosli menunjukkan Buddhisme True Way, kebijaksanaan Brahman yang hebat, menggabungkan Taoisme dan jahat sekte cara yang benar bersama sebagai satu, sempurna, bahkan dia dengan tingkat keahliannya, berada di ujung kecerdasannya, dipaksa untuk mundur, dia tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut. Angin dingin, susu, bertiup melewati tempat kejadian, kabut perlahan melayang, tampak seperti akan bubar. Wan Jianyi menatap Gosli untuk waktu yang lama, menganggukkan kepalanya dan berkata, benar-benar setiap generasi Jiangsan memiliki bakatnya, tidak berharap bahwa di tahun-tahun sisa saya, orang tua ini masih bisa bertemu dengan seseorang seperti Anda, dipertimbangkan pada setidaknya surga tidak mengecewakan saya. Gosli mengerutkan kening, tidak begitu mengerti arti dari kata-katanya. Hanya Tuan Hantu yang berdiri di belakang, mendesah pelan sekali, tampaknya merasakan teman lama yang pernah dimilikinya, setelah bertahun-tahun, roh arogan dan keras kepala itu masih belum berubah. Tapi saat dia menghela nafas, sepasang mata itu berkilau dengan kilatan aneh, menatap Wan Jianyi dengan penuh perhatian.